Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fadil Zil Ikram SPD MPD selaku pengampu mata kuliah teori graf. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi mengenai graf terhubung, jarak dalam graf, dan pusat dalam girang. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Mustaqim sebagai pembuka sekaligus sebagai pemateri pertama yang akan membahas materi mengenai graf terhubung. Kemudian Milfayani sebagai pemateri kedua yang akan membahas materi jarak dan graf dalam graf. Kemudian pemateri ketiga dan keempat ada Misrawati dan Rema, di mana akan membahas materi mengenai pusat dan pinggiran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi graf terhubung. Dua simpul U dan V dalam sebuah graf G terhubung jika G mengandung sebuah jalur UV. Jalur UV graf G itu sendiri terhubung jika setiap dua simpul dari G terhubung. Menurut teorema 1.16, sebuah graf G terhubung jika G memiliki sebuah lintasan U, V untuk setiap dua simpul U dan V dari G. Sebuah graf G yang tidak terhubung adalah graf-graf yang tidak terhubung. Graf F dari gambar 1.38 terhubung karena F mengandung sebuah lintasan UV dan sebuah lintasan UV untuk setiap dua simpul U dan V di F. Di sisi lain, graf H tidak terhubung karena sebagai contoh H tidak memiliki lintasan Y4, Y5. Kemudian sebuah subgraf terhubung H dari sebuah graf G adalah sebuah komponen dari G jika bukan subgraf proper dari setiap subgraf terhubung dari G. Dengan demikian, setiap komponen dari G adalah sebuah subgraf terinduksi dari G. Banyaknya komponen dari sebuah graf G dinotasikan dengan komponen G. Oleh karena itu, G terhubung jika dan hanya jika komponen G sama dengan 1. Untuk himpunan S1 sama dengan Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kemudian S2 sama dengan Y5, Y6, dan Y7. Dari simpul-simpul graf H dari gambar 1.38, subgraf terinduksi H, S1 dan HS2 adalah satu-satunya komponen dari H. Oleh karena itu, komponen H sama dengan 2. Selanjutnya, untuk materi jarak dalam graf akan dijelaskan oleh saudari Milfayani. Jarak dalam graf. Jarak DE UV dari sebuah simpul U ke sebuah simpul V dalam sebuah graf terhubung G, atau hanya jarak UV jika graf G jelas adalah minimum dari panjang sebuah jalur UV di G. Sebuah jalur UV dengan panjang jarak UV disebut sebuah geodesik UV. Dalam graf pada gambar di samping, kita lihat lintasan P sama dengan V1, V5, V6, dan V10 adalah sebuah geodesik V sampai V10, V1, V10. Sehingga jarak V1, V10 ini sama dengan 3. Selanjutnya kita bisa lihat jarak V1, V1 itu sama dengan 0, jarak V1, V2 sama dengan 1, jarak V1, V6 ini sama dengan 2, jarak V1, V7 sama dengan 3, dan jarak V1, V8 sama dengan 4. Baik,
Baik, langsung saja saya akan melanjutkan sedikit materi sebelumnya mengenai jarak dalam sebuah graf. Pada jarak yang telah didefinisikan di atas, telah memenuhi setiap sifat berikut ini dalam sebuah graf terhubung G. Yang pertama adalah jarak UV lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap dua simpul U dan simpul V dari G. Berikutnya, jarak UV sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan V. Selanjutnya, jika jarak UV sama dengan jarak VU untuk setiap UV elemen VG, maka berlaku sifat simetris. Terakhir, jarak UW lebih kecil atau sama dengan jarak UV tambah jarak VW untuk semua UV elemen VG, atau dengan kata lain ketaksamaan segitiga. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya mengenai Cantor and Brick-Harry graph, atau dengan kata lain graf pinggiran, di mana sebuah subgraf yang telah diinduksi oleh simpul-simpul pusat dari sebuah graf terhubung G adalah pusat dari G dan dilambangkan dengan ken G. Selanjutnya adalah jika setiap simpul dari G adalah sebuah simpul pusat, maka ken G sama dengan G dan G berpusat pada diri sendiri, yang dimana simpul-simpul periferal dari sebuah graf terhubung G adalah periferal dari G yang kemudian dapat dinotasikan dengan per G. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rema dengan NIM H02213004. Nah, baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh saudari Misrawati. Nah, untuk graf G pada gambar 1.39, pusat dari G terdiri dari simpul terisolasi V6 dan pinggirannya terdiri dari dua simpul terisolasi V1 dan V8. Graf H pada gambar 1.40 memiliki jari-jari 2 dan diameter 3. Oleh karena itu, setiap simpul dari H adalah simpul pusat atau simpul pinggiran. Memang, pusat dari H adalah segitiga yang diinduksi oleh tiga simpul eksterior dari H, sedangkan pinggiran dari H adalah 6 siklus yang diinduksi oleh 6 simpul interior dari H. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.